semua, baik kepada rekan-rekan wartawan yang hadir pada hari, terima kasih. Prinsipnya kemudian kita di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sudah melakukan mekanisme penanganan pelanggaran sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang dan Bawaslu. Saya akan membacakan siaran pers yang kemudian kami akan kasih kepada rekan-rekan wartawan di sini, sehingga memudahkan rekan-rekan wartawan kemudian untuk memahami alur bagaimana proses yang kami tangani selama ini berkaitan dengan kasus salah satu ASN di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan. Pertama, bahwa berdasarkan video yang beredar viral beberapa waktu yang lalu, baik dari media berita online maupun media sosial media yang memuat sambutan dari Kepala Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Muhammadun dengan narasi mengajak untuk mencoblos parpol peserta pemilu tertentu pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Narasi tersebut diduga disampaikan yang bersangkutan saat sambutan pada acara pembukaan job fair di SMKN 3 Banjarmasin pada Senin 6 November 2023. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, pada hari Selasanya 7 November 2023 Bawaslu Kalsel segera merespon kejadian tersebut dengan melakukan koordinasi di lintas pimpinan Bawaslu Kalimantan Selatan serta koordinasi bersama Sentra Gakumdu Kalimantan Selatan. Dari hasil koordinasi tersebut kami bersepakat untuk dilakukan proses penelusuran untuk mengumpulkan fakta-fakta di lapangan. Kemudian pada hari selanjutnya pada hari Rabu 8 November 2023 Bawaslu Kalsel bersama dengan Sentra Gakumdu unsur kepolisian melakukan serangkaian proses penelusuran dengan mendatangi beberapa titik seperti SMKN 3 Banjarmasin, BKD Provinsi Kalimantan Selatan, dan kantor Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Bahwa setelah serangkaian fakta-fakta selama proses penelusuran tersebut terkumpul, maka pada hari Kamis 9 November 2023 Bawaslu Kalsel bersama-sama unsur Sentra Gakumdu Kalimantan Selatan melakukan rapat pembahasan yang hasil kesimpulannya tidak ditemukan adanya pelanggaran pidana pemilu. Dan Sentra Gakumdu Kalsel menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu untuk proses selanjutnya. Bahwa kemudian pada hari Jumat 10 November 2023 pimpinan Bawaslu Kalimantan melakukan rapat pleno sebagai tindak lanjut dari hasil penelusuran tersebut. Dan kesimpulan rapat pleno menyatakan informasi yang viral tersebut ditetapkan sebagai temuan dengan nomor register 002 garis miring rek, garis miring TM, garis miring PL, garis miring prop, garis miring 22.00, garis miring 11, garis miring 2023. Karena diduga perbuatan Muhammad tersebut masuk kategori pelanggaran hukum lainnya. Kemudian pada hari Senin 13 November 2023 Bawaslu Kalsel melakukan serangkaian proses penanganan pelanggaran berupa pengkajian dan mengundang beberapa pihak untuk diklarifikasi atau diminta keterangan, seperti Kepala Sekolah SMK 3 Banjarmasin, Ketua Panitia Kegiatan Job Fair, Koordinator Bidang Humas dan Dokumentasi Panitia Kegiatan Job Fair, Kepala BKD Kalsel, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Muhammadun. Berdasarkan serangkaian proses pengajian tersebut terhadap peristiwa adanya video Bapak Muhammad yang mengajak hadir untuk memilih satu partai politik peserta pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang, maka berdasarkan kesimpulan rapat pleno pimpinan Bawaslu Kalsel menyimpulkan perbuatan Bapak Muhammad tersebut merupakan peristiwa hukum pemilu, yakni dugaan pelanggaran hukum lainnya. Ditinjau pertama dari aspek undang-undang pemilu, perbuatan saudara Muhammadun diduga telah memenuhi unsur ajakan sebagaimana ketentuan pasal 283 ayat 2 Undang-Undang Pemilu. Kedua, dari aspek Undang-Undang ASN pasal 2 huruf F jungto pasal 24 ayat 1 huruf D yang pada pokoknya ASN wajib menjaga netralitas dalam tindakan dan perbuatan. Ketiga, aspek peraturan perundang-undang lain yang berkaitan dengan pengaturan pegawai ASN meliputi PP 42 tahun 2024, PP 94 tahun 2021, dan surat keputusan bersama yang pada pokoknya PNS dilarang memberikan dukungan atau tindakan yang dapat menguntungkan dan atau merugikan peserta pemilu maupun pemilihan kepala daerah baik sebelum, pada saat maupun setelah masa kampanye. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan sebagaimana diatur dalam surat keputusan bersama Dagri, Menpan RB, Kepala BKN, Ketua Bawaslu dan Ketua KASN,
serta hasil pleno pimpinan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan bahwa temuan dugaan pelanggaran hukum lainnya yang berkaitan dengan pihak-pihak yang dituntutnya terhadap Undang-Undang Negara Pemilu dengan nomor register 002-PL-PA-PRO-11-2023, maka kemudian direkomendasikan Bawaslu Provinsi Kalimantan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Kira-kira itu saja yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan apa yang sudah kami tangani terkait dengan viralnya peristiwa dugaan pelanggaran di kemarin pada saat Jover. Baik, terima kasih Pak Taufik. Mohon berkenan juga Pak Kasubit bisa menyampaikan pada saat pengusulan yang kita usulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi menanggapi kasus atau kejadian video viral, jadi kami Gakumdu Provinsi, khususnya dari Ditkrimum Polda Kalsel, membantu pendampingan dari Bawaslu Provinsi untuk melakukan penelusuran apa yang tadi disampaikan untuk Gakumdu khususnya di Ditkrimum Polda Kalsel. Kenapa melakukan pendampingan? Untuk mengetahui apakah ada tindak pidana pemilu atau tidak dalam kasus video viral ini, dan membantu kelancaran dari kegiatan tersebut. Alhamdulillah kegiatan bisa berjalan lancar. Dari pertama kami melakukan penelusuran di SMKN 3, kemudian di BKD Provinsi, kemudian kepada yang bersangkutan. Alhamdulillah dalam 1 hari kemarin dapat berjalan dengan lancar. Kami dapat keputusan dari Bawaslu dalam sidang pleno, karena kami keterbatasan wewenang ya, karena sekarang ini masih ranahnya Bawaslu Provinsi. Jadi kepolisian itu bertindak apabila ada tindak pidana pemilu dalam kasus video viral ini. Jadi sifatnya kami hanya pendampingan. Ya, alhamdulillah sudah ada keputusan hari ini. Artinya keputusan yang harus kita hormati apapun hasilnya. Mungkin dari kita itu aja. Terima kasih. Baik, pertama tadi soal apakah ada dugaan tindak pidana lainnya, tindak pidana pemilu. Pertama begini, bahwa kami sudah membuat kajian. Pertama dulu kami pleno, dan kemudian sebelum pleno itu kami juga berkoordinasi dengan kawan-kawan Sentra Gakumdu untuk melihat secara utuh terkait peristiwa ini. Nah, dari hasil kesimpulan kami bersama bahwa ini memang sama sekali tidak ada unsur tindak pidana. Yang kedua tadi berkaitan dengan apa? Ajakan sebuah kampanye. Nah, memang begini, Bawaslu ini kami ini bertindak harus berdasarkan kewenangan dan distribusi dari undang-undang. Nah, kalau memang hari ini kemudian kami mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran, itu berarti bukan, maksudnya bahwa hari ini kami tidak mengatakan tidak ada pelanggaran pidana, berarti memang sesuai dengan undang-undang yang kemudian hari ini didistrik kewenangan disebut kepada kami. Nah, baik itu dalam konteks Undang-Undang 7 tahun 2017 atau Perbawaslu maupun PKPU, itu tidak ada yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu dalam peristiwa ini. Meskipun istilahnya tadi, tapi kemudian kami melihat ada pada potensi pelanggaran hukum lainnya, yaitu netralitas ASN. Nah, itu. Yang tadi siapa? Terakhir tadi. Isi dari KSN rekomendasi. Isi rekomendasi KSN itu seperti apa Pak isi? Nah, jadi begini, kawan-kawan semua memahami bahwa kawan-kawan media juga memahami bahwa
ketika ada peristiwa dugaan pelanggaran itu kan, maka kemudian Bawaslu itu pasti wajib menindaklanjutinya. Nah, berkaitan dengan isinya ini kami sudah membangun serangkaian kajian, dan kemudian kami juga sudah membuat berkaitan dengan berkaitan dengan peristiwa-peristiwa tersebut, maka kemudian kami cari unsur-unsurnya. Nah, ini kemudian kami itu membantu kepada Komisi ASN berupa hasil kajian kami. Nah, posisi kajian kami hanya sebagai informasi bagi Komisi ASN. Nah, ini kewenangannya mutlak di Komisi ASN untuk kemudian menilainya, apalagi memutuskan apakah kemudian saudara Muhammadun ini bersalah atau tidak, itu Komisi ASN. Posisi kami itu sama dengan masyarakat lain biasa. Ketika misalnya ada peristiwa dugaan pelanggaran netralitas ASN, kawan-kawan rekan media bisa juga langsung misalnya ke ASN itu. Ketika misalnya ada peristiwa pelanggaran, ya, dugaan netralitas, kami mengatakan berdasarkan informasi, kemudian berdasarkan bukti-bukti yang kemudian kami kumpulkan, itu kemudian kami anggap bahwa beliau itu melanggar netralitas ASN. Nah, dalam konteks ini aturan mengatakan bahwa kami hanya bisa merekomendasikan ke Komisi ASN. Pak, ada menemukan dugaan itu sendiri, apalagi merekomendasikan ke ASN, kan artinya ada unsur terpenuhi nih. Kenapa tidak ada, ini kan netralitas ASN sudah dilanggar nih, artinya ketika ada rekomendasi itu. Kalau tidak ada kan ada perlu direkomendasikan. Kenapa tidak terseret ke pidana lainnya? Apa ini yang jawaban yang perlu kami jawab? Kenapa jadi tidak? Ini kan netralitas ASN terbukti nih di video dia menyampaikan itu. Alasan Bawaslu dan Gakumdu mungkin. Kenapa? Kan sudah jelas-jelas nih kelihatan apa dasar Bawaslu menentukan Sendra Gakumdu memutuskan hal itu. Pidana lainnya, unsur temuan pidana lainnya. Oke, jadi begini, sederhananya begini, yang namanya sebuah peristiwa, bahwa kemudian peristiwa itu dikatakan pelanggaran, maka kemudian kita harus melihat unsur-unsurnya. Ya. Nah, kami mengurai peristiwa tersebut, unsur-unsur yang kemudian bisa dikatakan pidana itu tidak ada, tidak terpenuhi unsur tersebut. Nah, itu satu. Apa unsurnya banyak, nanti kemudian bisa secara misalnya soal apakah dia itu jadi tim kampanye, kemudian apakah pada masa kampanye dan sebagainya, itu banyak di Undang-Undang 7 dan 7 itu sudah dijelaskan. Nah, unsur ini kali ini tidak kami kaitkan itu tidak terpenuhi. Nah, yang terpenuhi itu hanya soal netralitas ASN, hanya itu yang bisa kita kenakan dalam peristiwa dugaan pelanggaran berkaitan pada DPR tersebut. Hanya itu. Ya baik, cukup ya. Sudah tadi sudah kita ini balas nanti siaran pers bisa kita sampaikan ke teman-teman. Wawancara aja.